Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antisar Zahrul Husna dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan nomor NIM 0544545491. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah logika mengenai macam-macam term dan logical fallacy. Term adalah kata atau kumpulan yang digunakan untuk menyatakan suatu konsep atau ide dalam sebuah kalimat, khususnya dalam logika. Yang pertama, term konkret. Term konkret adalah istilah yang menunjuk pada benda atau objek yang nyata dan dapat diamati secara langsung oleh indera manusia. Ciri-cirinya merujuk pada objek fisik yang nyata. Contohnya kursi. Kursi adalah benda yang dapat dilihat dan diduduki. Yang kedua, term abstrak. Term abstrak adalah istilah yang merujuk pada kualitas, sifat, hubungan, atau konsep yang tidak memiliki wujud fisik. Ciri-cirinya tidak memiliki bentuk fisik. Contoh, kebahagiaan. Kebahagiaan adalah perasaan atau kondisi psikologis yang abstrak. Ketiga, term tunggal atau singular term. Term tunggal adalah istilah yang menunjuk pada satu objek atau individu tertentu secara spesifik dan unik. Ciri-cirinya merujuk pada satu individu atau objek yang spesifik. Contoh, gunung tertinggi di dunia merujuk pada Gunung Everest secara spesifik. Nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat berpikir logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Yang pertama, ada ad hominem atau serangan pribadi. Adalah kesalahan berpikir. Ini terjadi ketika argumen diserang dengan menyerang karakter atau pribadi lawan. Contohnya, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena kamu tidak pernah belajar ekonomi secara formal. Yang kedua, strauman. Terjadi saat argumen lawan diputarbalikkan atau disederhanakan secara keliru sehingga mudah diserang. Contohnya, seseorang mengusulkan pengaturan penggunaan teknologi agar data lebih aman. Lalu lawan berkata, jadi kamu ingin melarang semua teknologi modern? Ketiga, false dilema. Menyajikan hanya dua pilihan ekstrem seolah tidak ada opsi lain. Contoh, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami. Yang keempat, circular reasoning atau penalaran melingkar. Argumen yang berputar-putar tanpa bukti baru di mana premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa dasar yang valid. Contohnya, Tuhan itu ada karena tertulis di kitab suci dan kitab suci benar karena berasal dari Tuhan. Cara menghindari logical fallacy. Yang pertama, periksa fakta dan bukti secara teliti. Pastikan argumen didukung data yang valid dan relevan. Kedua, jangan membuat kesimpulan terburu-buru. Gunakan data yang cukup dan representatif sebelum mengambil kesimpulan. Ketiga, pahami argumen lawan dengan seksama. Hindari memutarbalikkan atau menyederhanakan argumen lawan secara keliru. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.